Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 8 April tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 26. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, "Oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati." Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Lukas pasal 24 ayat 35 sampai 48. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Temu Kangen. Coba Anda bayangkan sebuah reuni antar anggota keluarga atau reuni dengan teman-teman satu angkatan. Ada banyak perasaan serta emosi yang mewarnai reuni tersebut. Ada rasa kangen dan rindu, rasa kagum dan heran, termasuk ungkapan perasaan ragu dan kurang percaya yang berbaur menjadi satu. Semuanya itu mengungkapkan kebahagiaan dan kegembiraan yang luar biasa yang berakhir dengan makan bersama sebagai tanda persatuan dan persaudaraan. Kisah Injil pada hari ini merupakan sebuah reuni antara para murid dengan Yesus yang bangkit. Perasaan pertama yang dialami para murid adalah suatu keraguan, apakah yang dilihat itu Yesus atau bukan. Tetapi kata pertama yang keluar dari mulut pribadi yang datang itu adalah "Damai sejahtera bagi kamu." Para murid masih ragu. Maka Yesus memperlihatkan tanda khusus, yakni luka di tangan dan kakinya. Para murid masih tetap ragu, maka Yesus meminta makanan, sepotong ikan goreng. Rupanya tanda-tanda lahiriah itu tidaklah cukup bagi mereka. Tanda-tanda perlu diteguhkan dengan kata yang pernah diucapkan Yesus, bahwa Dia harus menderita, mati dan bangkit.
Perkataannya membuka hati dan pikiran para murid sehingga mereka percaya anggapan bahwa ia adalah hantu yang menakutkan berubah menjadi Tuhan yang bangkit dan meneguhkan iman yang mulai pudar. Saudara-saudariku terkasih, apa pesannya untuk kita? Pertama, dalam setiap bentuk hidup bersama, entah dalam keluarga dan komunitas, selalu saja ada rasa ragu dan kurang percaya satu sama lain. Kedua, keraguan itu hanya bisa hilang kalau kita mampu memperlihatkan tanda-tanda kasih yang spesifik dan lazim dipraktekkan dalam keluarga dan komunitas, seperti kumpul dan makan bersama. Ketiga, hati dan pikiran anggota keluarga dan komunitas akan terbuka dengan ungkapan kata yang khas dan spesifik pula, seperti pemenuhan janji atau sumpah setia yang pernah diucapkan satu sama lain. Atas cara itu, kita menjadi saksi Injil yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Semoga demikian. Amin.